Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadirin Jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul kembali di rumah yang mulia ini, Baitun min buyutillah, yang mana kita hadir kemari merupakan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir kemari bukan hanya untuk salat, akan tapi kita sempatkan diri untuk belajar, mengulang kaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengingatkan kita kembali akan pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau agar menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan perlu dipahami, belajar itu merupakan ibadah yang besar. Rukun Islam, rukun iman, dan semua ajaran-ajaran Islam tidak akan kita pahami tanpa belajar. Maka godaan syaitan untuk para pelajar itu berat. Jadi kelas-kelas syaitan itu untuk orang yang memang ingin belajar agama itu bukan kelas kecil dia. Oleh karena itu, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan orang yang datang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya jalan ke surga itu tidak mungkin kita dilewati dengan kebodohan. Jalan menuju surga enggak mungkin kita tempuh tanpa pengetahuan. Makanya Bapak Ibu sekalian, jika anak-anak kita pun kita arahkan dalam pendidikan agama, maka sadarilah ketika ada godaan, tantangan, kadang mereka tidak mau, memang begitu, syaitan itu menghalang-halangi. Karena ini ibadah besar. Maka kita lihat kembali kepada bab taqwa yang sedang kita pelajari. Sebagaimana kata Anas radhiyallahu an, Nabi memperbanyak doa yang sedang kita bahas, yaitu doa yang sangat penting dan paling bermanfaat, mengandung perkara-perkara besar yang memberikan kebahagiaan dan kebaikan dunia dan akhirat seseorang hamba. Ini doa permohonan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-huda berupa ilmu yang bermanfaat. Al-huda berupa petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Al-huda berupa arahan kepada kebenaran, irsyad wa shawab wa sadad. Al-huda ini lawan daripada dhalal, kesesatan. Al-huda ini berlawanan dengan kejahilan, kebodohan. Maka ketika seorang minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda, sebagaimana doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sedang minta petunjuk, ilmu yang bermanfaat. Dia berlindung kepada Allah daripada kebodohan dan kesesatan dan segala bentuk penyelewengan dalam kehidupannya. Maka hadirkan pemahaman ini ketika kita berdoa. Dia minta at-tuqa, itu ketakwaan. Ketakwaan itu berupa amal saleh, yaitu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan minta kepada Allah al-afaf, terjaga dari segala perilaku dan sifat buruk. Al-afaf, dalam dirinya ada sifat malu. Al-afaf, dalam dirinya itu ada taharah, kesucian jiwa, kesucian diri. Itu al-afaf, iffah. Dia minta kepada Allah al-ghina, kecukupan terhadap apa saja yang telah Allah berikan kepadanya. Nanti akan kita bahas penjelasan lebih lanjut. Tapi yang jelas 4 poin yang Rasulullah SAW minta kepada Allah dalam doanya, ini merupakan perkara besar dan perkara yang paling bermanfaat, yang memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi seorang hamba. Maka perbanyaklah sebagaimana Rasulullah SAW memperbanyak doa ini, mengatakan dalam kehidupannya sehari-hari. Hadirin yang saya muliakan, maka pada hadis ini, poin yang ingin kita ambil kesimpulan pada kali ini, insyaAllah kita selesaikan. Anjuran untuk kita senantiasa memohon hidayah dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuktikan dengan usaha, di antaranya doa. Maka kalau ditanya, atau kita mengatakan, hana hidayah, nagilah kebuhan. Ada enggak dia usaha? Ada enggak dia cari? Mana bukti dia butuh kepada hidayah? Sering enggak dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana bukti dia betul-betul ingin jadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam kesehariannya berapa kali dia pernah minta kepada Allah? Ya, ada usaha apa ni ada di mayang. Semua harus ada usaha. Dan Rasulullah SAW memberikan kepada kita di antara cara usaha agar dapat hidayah, dapat ilmu yang bermanfaat, hilang daripada kebodohan dan kejahilan, jauh daripada kesesatan, kita hidup dengan amal saleh, terhindar daripada segala hal yang buruk. Minta dengan doa yang Rasulullah minta. Maka ini al-huda wa tuqa punya keterkaitan. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa. Kita berharap dengan sering saya ulang-ulang doa ini, akhirnya kita terhafal. 4 poin ini. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa. Al-huda hidayah dan at-tuqa ketakwaan. Pada takwa itu ada makhafatullah. Ada ketakutan kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada takwa itu ada namanya ta'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada takwa itu terjauh daripada sifat fasik, kefasikan. Maka coba kita lihat bahwasanya al-huda dan at-tuqa, hidayah dan ketakwaan itu punya keterkaitan dia. Ya. Irtibat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam Al-Quran surah Taha ayat 123, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hudai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Quran, kitabi, makna hudai sebagai kata para ahli tafsir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kitabullah Al-Quranul Karim. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Quranul Karim, ini buktinya tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan Sunnah. Ada muncul kelompok yang mendakwakan cukup Al-Quran tanpa perlu Sunnah, karena Quran dah pasti. Ini sama orang itu, dia mengingkari ayat Al-Quran. Dakwaan dia cukup pada Al-Quran itu kebohongan yang nyata. Karena banyak ayat sebagaimana Allah mengatakan, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia sungguh telah mentaati Allah. Kelompok macam muncul, Pak. Ini banyak tertipu orang. Disebut dengan kelompok Quraniyun. Dia cukup hanya Quran, enggak pakai hadis. Seharusnya itu kalimat yang benar, dengan Quran dia pasti harus mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit. Orang yang mengatakan cukup Al-Quran, kita mau tanya, kamu tahu jumlah rakaat salat dari mana? Ketika Allah mengatakan aqimus shalah, tegakkan salat, tahu asar, zuhur, maghrib, isya, subuh, rakaatnya itu dari mana? Dari mana tahu rakaatnya? Kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan makna dari perintah tersebut dalam praktek kehidupan beliau, dan ini mutawatir. Mutawatir, tidak ada akal yang bisa menolak sesuatu yang mutawatir. Ya. Jadi macam, Pak, maka penting al-huda tadi. Kadang orang tersesat dengan cara ini dimasukkan. Seakan-akan dia enggak keluar daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Cukup Al-Quran saja, enggak perlu hadis-hadis yang lainnya. Ini enggak kalah parahnya dengan kelompok orang yang enggak butuh Quran, enggak butuh hadis. Dia angkakan tu. Ini bahaya aja. Saban, tabah, ambil lembui. Maka ini penting. Dengan al-huda yang kita minta kepada Allah, itu Allah akan buka mana kebenaran-kebenaran itu. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa. Maka faman ittaba'a hudai, dalam surah Taha ayat 123, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kitabullah Al-Quranul Karim, maka orang tersebut tidak akan pernah sesat dan tidak akan dia sengsara hidupnya. Dia akan bahagia. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita itu bukan untuk menyengsarakan orang, tapi itulah untuk membahagiakan kita manusia. Ya. Maka kalau ada hati manusia yang merasa sengsara dengan Al-Quran, sebenarnya karena hati ini bermasalah. Memandang Al-Quranul Karim sebagaimana dia masalah cara pandangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Hadirin yang saya muliakan, maka dikatakan di sini bahwasanya setiap orang yang mengikuti Al-Quran was sunnah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amila bima fihima, dan dia mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah, faqad salima minad dalal bila syak. Dia sudah pasti selamat daripada kesesatan itu. Ya.
Itu makna faman ittaba'a hudaya ya fala yadhillu wa la yashqa. Boleh dibuka nanti surah Taha 123. Dan dia pun akan terangkat dari segala kesengsaraan akhirat jika dia mati di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.